Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur adalah persinggahan kedua sebelum masuk ke alam akhirat. Setelah seseorang meninggal, maka tempat selanjutnya yang akan ia tempati adalah alam kubur. Di tempat ini ada di antara ahli kubur yang akan merasakan nikmat, dan ada juga yang akan merasakan siksa. Hal ini sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi mereka yang sudah meninggal, tak ada lagi gunanya harta, pangkat, dan jabatan, karena itu semua tak ada gunanya untuk mereka. Lantas, apa sebenarnya yang diinginkan ahli kubur setelah meninggal? Bagaimana perasaan mereka saat ada yang berziarah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Hal-hal yang diinginkan ahli kubur. Setelah seseorang meninggal dunia, tak ada lagi yang bisa ia perbuat kecuali menunggu kiriman doa dari saudara dan keluarganya yang masih hidup di dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia sangat membutuhkan kiriman doa tersebut, karena itulah yang dapat menolong mereka di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah, seorang sahabat bernama Abu Razin bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, jika aku berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun, wa nahnu lakum taba'un, wa inna insyaallahu bikum lahikun." Salam keselamatan teruntuk kalian wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Abu Razin kemudian bertanya lagi, "Apakah mereka mendengar wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya mereka mendengar namun tidak bisa menjawab." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh malaikat sebanyak mereka?" Asyuti menjelaskan, maksud dari mereka tidak mampu menjawab dalam hadis di atas adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh manusia yang masih hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh manusia yang masih hidup. Keadaan ahli kubur saat ada yang berziarah. Layaknya manusia semasa hidup di dunia, jika rumahnya kedatangan tamu, pastilah mereka sangat senang. Begitu juga dengan ahli kubur. Orang yang berziarah membuat ahli kubur merasa senang karena mereka akan mendapatkan kiriman doa dari orang yang masih hidup di dunia. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Irsyadul Ibad menjelaskan, sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya semasa hidup di dunia. Utsman bin Sawad mengisahkan tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya bakal meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku dalam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia.
Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampunan baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji, ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya, jangan kamu tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Saat berangkat dari keluargamu, orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang." Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh doa-doa orang yang masih hidup sangat amat diperlukan bagi mereka yang telah meninggal. Oleh karena itu, hendaklah dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita selipkan satu doa untuk orang-orang yang telah meninggal. Semoga dengan doa itu, mereka mendapatkan rahmat dan keringanan siksaan di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum meninggalkan video ini, mungkin video ini baik juga untuk kalian simak. Sebelum menuju akhirat, tempat pertama setelah kematian adalah alam kubur atau alam barzah. Alam ini merupakan tempat seseorang mendapatkan sebagian balasan dari perbuatannya semasa hidup di dunia. Jika selamat di alam ini, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah, dan jika tidak, maka perjalanan selanjutnya akan semakin sulit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Di dalam kubur, ada kalanya kubur seseorang terasa gelap karena kurangnya amal, dan ada kalanya terasa terang sebab kebaikan-kebaikannya. Lantas, amalan apa yang dapat menerangi seorang mayit di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Rasulullah SAW bersabda tentang kubur seorang wanita berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyolotkan wanita itu di atas kuburnya. Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan solatku atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa solat merupakan salah satu amal yang dapat menjadikan kubur menjadi terang. Hal ini karena solat merupakan alat untuk berkomunikasi kepada Allah, sehingga barang siapa yang komunikasinya tidak terputus, maka setelah meninggal kuburnya akan diterangi berkah solat yang selalu ia kerjakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Solat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu." Hadis riwayat Muslim. Amalan lain yang dapat menjadi penerang di alam kubur selanjutnya adalah selalu ikut serta dalam mengaji Al-Quran, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman khususnya bagi umat Islam. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya dan mengamalkan isi dari kandungannya, insya Allah kelak di alam kubur Al-Quran akan datang untuk menerangi kuburnya dan memberi syafaat kepadanya. Hal ini tidak terlepas dari sifat Al-Quran itu sendiri, yaitu sebagai cahaya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.
dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang atau Al-Quran. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 174. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti, ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. Memanjatkan doa kepada Allah agar mendapatkan penerangan di alam kubur juga bisa menjadi salah satu cara agar kubur menjadi terang. Hal ini karena doa merupakan senjata kaum muslimin. Dengan begitu, barang siapa yang tulus ikhlas berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Berdoa kepada Allah agar mendapatkan penerangan di alam kubur dan terbebas dari siksa kubur dapat dilakukan kapan saja, baik setelah sholat fardu ataupun setelah mensolatkan jenazah. Doa yang bisa dipanjatkan sehabis sholat fardu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mashid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan dari fitnah mereka yang hidup, dan juga dari fitnah mereka yang mati, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sedangkan doa yang dipanjatkan sehabis sholat jenazah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saat beliau mendoakan Abu Salamah saat beliau wafat. Doa itu sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb seluruh alam. Lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah beberapa amalan yang dapat dilakukan agar kelak kubur menjadi terang. Sudah barang tentu, jika kubur seseorang menjadi terang, berarti ia akan terbebas atau terselamatkan dari siksa kubur. Marilah kita memperbanyak doa kepada Allah. Semoga kita menjadi salah satu orang yang kelak mendapatkan penerang di alam kubur dan terbebas dari siksa di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.